saya Siti Karima dengan NIM 215460008 dari program studi pendidikan biologi. Saya di sini dan kelompok saya akan menjelaskan struktur tubuh jamur makroskopis atau Basidiomycota. Struktur tubuh jamur terdiri dari uniseluler atau bersel satu dan multiseluler atau bersel banyak. Lini sel jamur terdiri dari kitin bukan selulosa seperti yang ada pada tumbuhan yang lainnya. Selain itu, jamur tidak memiliki kloroplas, akibatnya jamur tidak bisa membuat makanan sendiri. Dengan demikian, jamur memiliki sifat heterotrof, yaitu jamur dapat membuat makanan dari materi organik atau yang telah mati. Caranya itu dengan hidup, saprofit, parasit, dan simbiotik. Nah, sekarang struktur tubuh jamur makroskopis terdiri dari yang pertama, tudung jamur atau piles, yang mana tudung jamur ini adalah bagian paling atas jamur yang paling terlihat atau mencolok, dan tudung jamur tersebut yaitu berfungsi sebagai pelindung untuk himenium dan sistem produksi spora internal. Sini saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh dari jamur, yang mana struktur tubuh dari jamur ini ada lamela, yaitu lamela adalah bagian dari tubuh buah yang letaknya di bawah tudung jamur dan berbentuk seperti lembaran. Pada lamela tersimpan kumpulan spora yang digunakan untuk proses reproduksi. Lamela adalah bagian jamur yang memiliki dan menyimpan spora sehingga dapat berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Struktur tubuh dari jamur ini ada hifa. Hifa ini adalah benang-benang halus, bagian dari cendawan atau jamur yang termasuk dari tubuh vegetatif. Hifa adalah istilah untuk benang yang tunggal. Apabila jumlahnya banyak dan tersusun rapat, maka itu disebut miselium, bukan hifa. Dengan adanya hifa, maka sebagian besar jamur bisa bertumbuh dengan baik. Setiap hifa terdiri dari satu sel yang dilindungi oleh dinding sel yang terbuat dari kitin, yang mana kitin ini memiliki kandungan septa di dalamnya yang berfungsi untuk membagi sel, namun tidak semua jamur mengandung septa. Hifa memiliki fungsi yang berbeda-beda pada setiap jenis jamur. Hal ini disesuaikan dengan setiap kebutuhan spesifik terhadap spesies jamur. Namun ada beberapa fungsi umum dari hifa yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, membantu penyerapan nutrisi untuk jamur, yang mana beberapa hifa yang terdapat dalam jamur parasit digunakan untuk penyerapan nutrisi dari inang yang menjadi lokasi tumbuh jamur. Hifa pada jamur jenis ini memiliki ujung khusus yang dikenal sebagai haustoria. Ujung hifa tersebut dapat menembus dinding sel tanaman atau jaringan organisme lainnya untuk mendapatkan nutrisi. Dan yang kedua ada penyerapan nutrisi dari tanah. Beberapa spesies jamur seperti mycorrhiza mengembangkan hubungan simbiosis mutualisme terhadap tanaman lainnya. Jamur akan membentuk hifa, khususnya yang dikenal sebagai arbuscules, yang bisa ditemukan pada akar untuk menyerap nutrisi dan air dari dalam tanah. Arbuscules ini juga bisa ditemukan pada filum tumbuhan yang menjadi lokasi inang jamur, sehingga mendapat nutrisi yang sama dengan jamur. Dengan cara ini, hifa membantu tanaman untuk meningkatkan asupan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Dan yang ketiga ada perangkap hewan, yang mana beberapa spesies jamur adanya hifa dalam struktur tubuhnya bisa digunakan sebagai perangkap hewan, spesies nematoda. Namun, jamur menggunakan hifa sebagai jaring dan struktur cincin untuk menangkap hewan tersebut. Dan yang terakhir ada alat transportasi nutrisi, yang mana beberapa spesies jamur yang memiliki hifa dengan struktur akord menggunakan sebagai jalur nutrisi. Dengan begitu, nutrisi bisa sampai hingga bagian yang cukup jauh. Dan ada pula karakteristik dari hifa. Ada beberapa jenis karakteristik hifa yang bisa digunakan untuk mengklasifikasikan jenis jamur, seperti mengikat. Hifa dengan karakteristik mengikat memiliki dinding sel yang tebal dan bercabang. Dan hifa yang memiliki karakteristik generatif biasanya memiliki dinding sel tipis dan sejumlah septa. Dan hifa yang memiliki karakteristik rangka mengandung dinding sel yang panjang dan tebal. Biasanya jenis ini memiliki sedikit septa.
Selanjutnya kita akan membahas bagian struktur tubuh, yaitu pada inti sel. Nah, inti sel ini merupakan salah satu struktur paling penting dari sel jamur karena mengandung semua bahan genetik jamur. Kemudian, fungsi inti sel ini membantu proses reproduksi, menjaga integritas gen-gen, mengontrol aktivitas sel, dan membuat sifat yang sama untuk individu baru. Nah, jamur ini memiliki membran inti, di mana jamur merupakan organisme eukariotik, yaitu organisme yang memiliki membran inti pada selnya. Kemudian ada bagian septa. Nah, septa ini adalah jenis dinding silang internal. Namun, septa terdiri dari pori-pori kecil di dalamnya untuk mengangkut organel di antara sel-sel hifa. Pada jamur parasit, hifa membentuk haustorium yang akan menyerap nutrisi dari sel inang. Selain itu, beberapa hifa tidak mengandung septa di dalam hifa. Nah, septa ini untuk membedakan satu sel dengan sel lainnya, atau biasa disebut dengan sekat antar sel. Nah, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, struktur tubuh pada jamur ada miselium. Miselium adalah kumpulan dari hifa-hifa yang bercabang. Miselium merupakan tempat pembentukan spora dan sebagai alat reproduksi, serta alat untuk mendapatkan makanan. Miselium terdapat dua macam pada jamur. Pertama, miselium vegetatif atau somatik. Ini berfungsi untuk menyerap zat organik dari lingkungan. Yang kedua, ada miselium generatif atau reproduktif. Ini berfungsi untuk menghasilkan spora dalam proses perkembangbiakan. Selanjutnya ada polpa. Polpa adalah membran yang tumbuh sebagian dalam bentuk opal atau sebagai cangkir dalam perkembangan jamur di dalamnya. Polpa adalah sisa pembungkus yang terdapat di dasar tangkai, yang berfungsi untuk melindungi jamur ketika masih seperti telur atau kancing. Polpa ini akan robek ketika seiring pertumbuhan jamur, dan setelah dewasa, sisa polpa bisa dilihat di bagian bawah tangkai buah. Struktur tubuh jamur yang selanjutnya yaitu cincin. Cincin juga bisa disebut anulus yang letaknya berada di bawah lamela. Cincin merupakan sisa pembungkus yang menyelubungi lamela dan tudung jamur pada awal pertumbuhan jamur cendawan. Fungsi dari cincin atau anulus ini yaitu untuk mengatur keluarnya spora pada kotak spora atau sporangium. Selain fungsi itu, cincin atau anulus juga berfungsi sebagai pelindung ketika jamur cendawan masih berbentuk seperti kancing. Yang selanjutnya ada tangkai buah atau stip. Stip ini terletak di bawah cincin atau anulus. Stip ini merupakan massa miselium yang kompak dan tumbuh tegak menopang tudung jamur. Fungsi dari stip atau tangkai buah ini yaitu sebagai penopang tudung jamur agar tetap tumbuh tegak. Sekian dari kelompok kami, penjelasan tentang struktur tubuh jamur kurang lebihnya. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.